Kami siap mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami. Darah anak domba Allah. Darah yang berharga. Darah yang menebus kami. Darah yang nyata. Sekarang ada di dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ucapan syukur yang tidak terhingga. Kami akan menerima isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Saya melanjutkan khotbah minggu yang lalu. Tentunya Bapak Ibu yang minggu lalu tidak hadir bisa mendengarkan lewat YouTube yang ada. Ketaatan kepada Tuhan adalah perlindungan kita. Ayat terakhir minggu yang lalu yang kita baca adalah Nehemia 13 ayat 26. Tolong ditampilkan. Untuk meringkas dan menggambarkan bagaimana kehidupan seorang anak Tuhan yang bernama Salomo. Lalu kita akan membandingkan bagaimana karya Tuhan, tindakan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu dan kehidupan saya. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Perhatikan jemaat yang dikasihi Tuhan. Walaupun di antara begitu banyak bangsa. Di antara bangsa-bangsa tidak ada Bapak Ibu seorang raja yang dikasihi, yang dikuatkan, yang diberkati seperti Salomo ini. Disebut yang begitu dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah sedemikian rupa. Salomo yang bukan apa-apa. Salomo yang bukan siapa-siapa. Bapak Ibu dan saya juga bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi sampai hari ini kita ada, kita boleh bersyukur dan berkata semua anugerah Tuhan saja. Kalau minggu yang lalu saya coba membandingkan berkat Tuhan atas Salomo lewat arti nama Salomo. Lalu berkat Tuhan yang tidak terkatakan lewat pemerintahan Salomo. Saya tentunya tidak mengulang apa yang saya khotbahkan minggu yang lalu. Tetapi walaupun Salomo ini dikasih oleh Tuhan. Salomo ini diangkat sedemikian rupa. Dia memilih tetap berbuat dosa. Dengan tidak taat atau melanggar firman Allah. Dan tidak bergantung lagi kepada Allah. Bapak Ibu dan saya juga bisa seperti Salomo. Akhirnya tetap ingin berbuat dosa. Melanggar firman Allah, tidak taat, lalu bergeser dari mengandalkan Allah, bergantung kepada Allah, sekarang bergantung kepada hikmatnya sendiri, bergantung kepada kehidupan keduniawian. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saya mau lanjutkan pagi hari ini adalah kita baca 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja pasal 11. Minggu lalu kita sudah bahas ayat 1 sampai 8. Sekarang kita lihat ayat 9 sampai ayat 13. Ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 13.
Karena Salomo bersikukuh tetap meninggalkan Allah, lewat kata yang minggu lalu saya jelaskan, mencintai wanita-wanita asing dan berhala, lalu terikat, menempel, mengikatkan diri meninggalkan Allah, maka Allah memberikan peringatan yang keras. Bukan hanya peringatan keras, Allah menghakimi, Allah menghukum, dan Allah memurkai Salomo. Kita baca ayatnya. Sebab itu Bapak Ibu, Tuhan menunjukkan murkanya. Bukan hanya peringatan yang keras, bukan hanya penghakiman, bukan hanya penghukuman, tetapi lebih daripada itu. Kalau saudara masih hobi dengan dosa, Tuhan murka. Murka kepada siapa? Orang yang dia kasih dan dia sayang. Yang dia sudah angkat sebegitu rupa, yaitu Salomo. Kenapa? Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel. Bahkan Bapak Ibu, raja-raja di sana tidak pernah mengalami hak istimewa seperti Salomo. Tetapi Salomo secara nyata mengalami 2 kali Allah menampakkan diri kepadanya. Di mana Allah pernah menampakkan diri kepada Salomo? Kalau ini saya bahas, tentunya ini akan menjadi khotbah yang masih berlanjut berikutnya. Tapi saya sebut saja sekilas. Yang pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo ketika Salomo selesai mempersembahkan 1000 korban bakaran di Gibeon. Yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo selesai Salomo membangun bait suci dan istananya sendiri. Ini tidak semua raja mengalami dan mendapat hak yang khusus seperti ini. Tetapi sayang 1000 kali sayang. Atau mungkin sejuta sayang. Atau mungkin bermiliar-miliar sayang. Dia tukar Allah yang maha segala-galanya dengan kenikmatan yang sementara. Saudara, dosa itu nikmat. Coba semua bilang dosa itu nikmat. Kalau dosa itu enggak nikmat, orang tidak melakukan dosa. Betul enggak? Iya, tapi sementara. Menanggung akibatnya itu loh Bapak Ibu. Kayaknya nggak pernah ada selesainya. Nggak pernah ada habisnya. Ya, terus ayat 10. Kita lanjutkan membaca. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo. Baik, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku, kata Tuhan, akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Siapa nama hambanya? Pegawainya. Orang muda yang diangkat, yaitu Yerobeam. Hanya Tuhan ini memang penuh belas kasihan Bapak Ibu. Tuhan ini memang penyayang, pengasih, maha besar, ya, maha pengampun. Amin. Seneng ya kalau dengar kalimat ini, Tuhan itu maha pengampun. Tapi jangan dijadikan alasan atau celah. Gak apa-apa. Jadi Kristen tomat. Tobat, kumat. Kumat, tobat. Tobat, kumat. Kumat, tobat. Bilang sama kanan kirinya. Jangan. Ya. Hanya pada waktu hidupnya ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud.
Nah, Daud ini apanya Salomo? Apanya? Iya, makanya jadi papa itu hati-hati Bapak Ibu. Yang papa, saya juga papa. Saya ngomong sama diri saya sendiri, harus hati-hati. Buat ponakan-ponakan saya juga bagaikan papa buat dia. Betul nggak? Hati-hati. Loh, Pak memangnya cuma papa yang harus hati-hati? Mama boleh sembrono? Enggak juga Bapak Ibu. Kalau papa, mama juga termasuk. Amin. Loh, yang amin kok papa-papa? Amin ya. Oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Tetap satu suku akan kuberikan kepadamu, kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Saudara, peringatan, penghakiman, penghukuman murka Allah akhirnya jalan. Terjadi untuk Salomo. Kalau sudah seperti ini banyak orang berkata apa? Iyalah pengampunan itu pasti ada pengampunan. Tapi akibatnya, harganya tetap bayar. Harus bayar. Ya Pak Asa, kalau misalnya ada perampok ini. Dia sudah tertangkap. Lalu dia minta ampun di pengadilan. Tetap berjalan kan prosesnya. Iya, karena dia baik, dia mengaku, dia tidak mempersulit selama persidangan. Hukumannya nggak tambah berat karena ada plusnya di situ. Tapi tetap hukuman harus ya tetap jalan Bapak Ibu. Karena itu hati-hati dengan kehidupan kita ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena kehidupan itu mengalir dari hatimu ini, hidupmu ini. Makanya Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, akhirnya Salomo ini harus menanggung akibatnya. Banyak orang berpikir, saya sudah minta ampun loh Pak. Saya sudah minta maaf sama Tuhan. Saya sudah bersujud menyembah. Segala-galanya saya serahkan. Baik, Tuhan tetap mengampuni. Tapi akan ada dampak, akan ada akibat yang harus diselesaikan. Kita lihat dampaknya, akibatnya buat Salomo apa? Yang pertama, kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 14. Nanti di rumah Bapak Ibu baca sampai ayat 22 ya. Tapi kita lihat wakilnya saja ayat 14 maksud saya. 1 ayat ya. Jadi Allah membangkitkan seorang yang bernama Hadad. Hadad ini orang Edom. Dan dia akhirnya menjadi lawan dari Salomo. Minggu yang lalu kita belajar gak ada orang yang berani melawan Salomo. Semua datang malah kasih upeti. Emasnya saja berapa upeti yang diterima? Setiap tahun 22.000 kilogram emas. Nah kita lihat sekarang ayat 1. 1 ayat 14 maksud saya. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, ya, yakni siapa? Hadad orang Edom, ia dari keturunan Raja Edom. Dan ini terus masih berlanjut. Sekarang ayat 23 sampai 25, Allah membangkitkan Rezon dari Aram untuk melawan Salomo. Rasanya bertubi-tubi Bapak Ibu tantangannya ini, perjuangan Salomo. Gak habis-habis. Ini bagian dari harga yang harus dibayar. Ayat 23 sampai 25. Saya akan baca. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo setelah Hadad. Siapa dia? Yakni Rezon bin Eliada yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadeser Raja Soba. Ia mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik.
Mereka diam di sana dan disitulah mereka mengangkat Reson menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Kira-kira Salomo seneng gak menghadapi ini? Menghadapi malapetaka loh. Dari Hadad, lalu dari si Reson ini, ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Kata-kata musuh-musuh ini akhirnya menjadi muak dari memberikan hormat, dari menyanjung, dari tunduk, menghargai. Bahkan semua ingin datang, ingin pegang tangan Raja Salomo, ingin melihat sosok Salomo seperti apa, ingin mendengarkan hikmatnya Salomo. Tapi sekarang semua muak. Ini gak main-main loh Bapak Ibu. Betapa pentingnya sebagai papa, sebagai mama, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pribadi di hadapan Allah. Kita ini menjaga totalitas kehidupan kita. Dunia ini kecil Bapak Ibu. Yang namanya bau busuk akan tercium dan terbau. Itu diaminkan tadi. Tapi yang namanya bau harum dan wangi juga tercium. Betul gak? Amin? Ya, pasti Bapak Ibu. Nah, apakah berhenti tantangan, hukuman, murka Allah atas Salomo ini? Sampai di sini? Tidak. Masih jalan Bapak Ibu. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 11. Masih di pasal 11. Sekarang ayat 26 sampai 32. Ya, ayat 26 sampai 32. Cukup panjang. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo. Orang yang dekat ini sama Salomo, dia tahu kebiasaan tuannya, dia ngerti segala ciri khas dari tuannya. Nama ibunya Serua, seorang janda memberontak terhadap raja. Tapi akhirnya Yerobeam yang dikasih, Yerobeam yang diangkat juga memberontak. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap Raja Salomo. Kira-kira kalau Salomo boleh mengeluh, ngomong gak Salomo? Kamu ini Yerobeam kebangetan kok. Kalau orang Jawa bilang kebacaut. Kebacut itu maksudnya. Ya, kenapa kamu ini seperti ini? Air susu kamu balas dengan air tuba. Air madu kamu balas dengan air cuka. Itu istilah saya sendiri. Jadi Bapak Ibu cari di kamus tidak ketemu. Tapi kalau air tuba, air susu dibalas dengan air tuba, itu memang sudah terkenal. Dari mana terkenalnya? Dari kampung halaman. Ya, saudara lihat, ini alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, saudara lihat ini potensial sekali, efektif Yerobeam ini. Maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, lihat saudara, atas penentuan Tuhan, Tuhan mengutus Nabi Ahia. Orang Silo itu mendatangi Yerobeam di jalan dengan berselubungkan apa? Kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Lalu Ahia memegang kain baru yang di badannya, mengoyakkannya menjadi 12 koyaan, dan ia berkata kepada Yerobeam, Yerobeam, atas titah Tuhan ambillah bagimu 10 koyaan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Nubuat yang disampaikan Ahia, sesungguhnya aku, kata Tuhan, akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo.
Dengan kata lain, Ahia berkata, Yerobeam, tidakkah kamu tahu bahwa Allahmu murka terhadap Tuanmu dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Ayat berikutnya nanti Bapak Ibu baca di rumah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tolong dengarkan saya baik-baik. Ini juga untuk saya sendiri. Salomo ini sesungguhnya adalah satu pribadi. Saya ulang, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tuhan itu sangat agung dan luar biasa. Semua hanya karena kasih karunia-Nya. Apa sih hebatnya Salomo? Apa hebatnya seseorang yang kita lihat? Apa hebatnya kita? Kalau bukan karena semata-mata Tuhan mengasihi kita. Betul Bapak Ibu? Salomo yang telah menerima sepenuhnya pengajaran iman, ya. Dari siapa? Daud, papanya. Karena Daud itu sering ngomong sama Salomo. Salomo, kalau kamu nanti berubah setia, kamu akan menanggung akibatnya. Tapi kalau kamu tetap setia, kamu juga akan menerima hadiahnya. Ini hal yang sama yang sering saya sampaikan kepada anak-anak, kepada keponakan, kepada jemaat, kepada siapapun. Karena saya harus menjadi bapak, menjadi papa bagi banyak dan sebanyak mungkin orang. Saya akan menasehatkan dan membawa, mengingatkan mereka, tetaplah cinta Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah sungguh-sungguh, tetaplah rajin. Saya mencoba mentransferkan iman. Saya mencoba untuk mentransferkan apa yang ada dari Alkitab. Saya mencoba untuk mempresentasikan, untuk menyampaikan, menularkan segala yang benar. Seperti Daud kepada Salomo. Saya yakin Daud itu pasti pernah ngomong, Momo, kok Momo? Apa ya, gak enak ya manggilnya masa Momo. Salomo, ayo kita sepakat kita panggil siapa? Ya Salomo ya, masa Momo? Kalau Karen, Ren. Bukan Momo tapi Salomo, papamu ini pernah berdosa. Dan harus menanggung akibatnya. Makanya kamu itu nuruto. Betul ya? Kira-kira kan gitu. Masa sebagai papa kayak gini. Salomo, papamu ini dosanya itu besar. Kamu harus punya dosa yang lebih gede, lebih besar. Itu papa sencingping. Itu papa edan namanya. Betul gak? Loh bener gak? Saya kan gak mungkin ngomong sama anak-anak. Papa pernah gagal pada bagian ini. Kalian semua harus lebih gagal. Gitu. Loh, ya enggak. Jangan pernah mengulang. Ingat baik-baik. Jangan sampai. Betul enggak? Betul Bapak Ibu? Yang harus diulang adalah berkat, bukan murka Allah. Salomo ini telah menerima sepenuhnya pengajaran iman dari Daud ayahnya. Tetapi Alkitab menyaksikan kepadamu dan kepadaku bahwa Salomo tidak mengikuti jejak Daud ayahnya. Titik. Dia lebih mendengarkan siapa? Suara-suara yang tidak harusnya dia dengarkan. Laki-laki, para suami harus tetap menjadi imam, menjadi nabi
menjadi raja bagi keluarga. Amin. Para istri harus tetap menjadi penolong. 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 Bukan perongrong. Penolong yang sepadan. Bukan penolong yang lebih bisa membuat suami tunduk bertekuk lutut. Tidak. Di saat Salomo ini taat firman Allah Bapak Ibu, maka kerajaannya mendapat kedamaian. Minggu lalu saya sudah sampaikan, tidak ada kerajaan yang aman dan damai sejahtera kecuali pada masa Israel diperintah oleh Salomo. Itu luar biasa, ya. Selama Salomo mematuhi firman Allah, maka kerajaannya mendapat kedamaian, mendapat sentosa, mendapat sejahtera, dan menjadi kuat. Seperti arti nama Salomo. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada kenyamanan. Tetapi di saat Salomo membuang, tadi ayatnya kita baca kan, membuang perjanjian Allah, lalu tidak taat, maka kerajaannya terpecah menjadi dua. Sekalipun terpecah menjadi dua, ini sudah apa-apa Bapak Ibu. Karena apa? Berarti akan mengalami tantangan-tantangan dan pergumulannya sendiri. Dari khotbah minggu lalu sampai khotbah minggu ini, ada banyak hal Bapak Ibu yang kita bisa pelajari. Sambil saya menulis, saya membaca, saya merenungkan, ada banyak hal yang saya bisa pelajari. Setidaknya kalau ini mau dituliskan sebagai poin juga sangat baik. Bisa dituliskan. Yang pertama, saya sudah sitir minggu yang lalu dalam khotbah saya. Pengetahuan rohani dan ketaatan kepada Allah itu dua hal yang berbeda. Menangkap Bapak Ibu? Kurang hebat apa Salomo ini? Hikmatnya luar biasa. Kata Alkitab, sebelum engkau, bahkan sesudah engkau, bahkan sampai hari ini, kecuali Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah ada seorang raja yang hikmatnya melampaui engkau. Saudara, Alkitab loh yang berkata. Dan kalau kita mau hitung kekayaan Salomo, sampai hari ini tidak ada negarawan manapun yang kekayaannya melampaui kekayaan Salomo. Pengetahuan rohani. Hebatnya pengetahuan yang dimiliki oleh Salomo tidak menjamin seseorang yang punya pengertian banyak tentang Alkitab akan melakukan dan mengerjakan isi Alkitab. Pengetahuan rohani itu satu sisi Bapak Ibu. Tetapi untuk mentaatinya adalah sisi yang berbeda. Jadi bisa dituliskan pengetahuan rohani dan ketaatan adalah dua hal yang berbeda. Kalau Bapak Ibu ikut di YouTube, mendengarkan hamba Tuhan berkhotbah, tidak ada hamba Tuhan yang berkhotbah jelek. Sesederhana-sederhananya, semua isi khotbahnya harus yang baik. Yang Alkitabiah, kalau tidak Alkitabiah Bapak Ibu tidak mau mendengarkan. Tetapi kehidupan si hamba Tuhan ini dinilai kapan? Bukan ketika khotbah di belakang mimbar. Tapi setelah dia pulang dan ada di rumahnya, tanyakan sama pembantunya, kayak apa tuanmu itu? Tanyakan sama istrinya, kayak apa suami ibu? Tanya sama anak-anaknya, kayak apa papamu itu? Itu baru akan kelihatan sosok aslinya. Tanya sama tetangganya, tetanggamu bapak itu, pendeta itu kayak apa?
Orang Jawa bilang mohon maaf ya agak kasar, dapurane. Ya artinya sosoknya itu kayak apa? Modelnya kayak apa? Betul kan? Oh itu Pak. Oh hebat itu Pak. Hebatnya gimana? Sombongnya minta ampun Pak. Kalau sama tetangga tidak ada yang kenal. Tapi Bapak Ibu, ada orang yang berkata, aduh Pak, kalau itu dari ujung sana Pak, sampai ujung yang sana. Kalau Bapak itu yang jalan, untungnya leher ini buatan Tuhan. Montak mantuk terus Pak sama orang, tapi tetap kuat. Artinya apa? Orangnya ramah Pak, orangnya nggak sombong, orangnya baik. Saudara, itu satu sisi. Sisi yang lain apa? Banyak hamba Tuhan yang ngerti pengetahuan rohani, tapi menyelewengkan Alkitab. Akhirnya apa? Jemaat dibuat tambah bingung. Ada yang tanya begini Pak, sebentar Pak, saya mau tanya. Hamba Tuhan yang ini berkata begini. Hamba Tuhan yang ini berkata begini. Yang itu berkata begitu. Yang ini berkata begini. Saya ini ikut yang mana? Semua itu ngomongnya dari Alkitab. Coba kalau hamba Tuhan yang ini ngomongnya itu dari primbon. Yang ini ngomong dari ramalan. Saya pasti tidak akan ikuti. Tapi semua ngomong ini kata Alkitab. Terus siapa yang harus saya dengar? Siapa yang harus saya ikuti? Nah, ibu berjemaat di mana? Ibu digembalakan siapa? Kalau Bapak Ibu hanya mendengarkan dari sembarangan orang, sekalipun dia hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa, tidak akan ada satu garis yang bisa kita betul-betul pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ibarat gajah yang besar. Ya, saudara, pengetahuan Allah itu gak ada habisnya. Saking hebat dan luasnya. Yang hamba Tuhan satu ditanya, iya gajah itu karena dia pegang belalainya. Dia bilang gajah itu ya kayak gini loh. Dia sebut belalainya. Tapi yang satu dia pegang ekornya. Oh gajah itu kayak gini loh. Dia sebut ekornya. Ada satu orang bisa pegang keseluruhan gajah. Alkitab berkata alangkah dalamnya. Alangkah apalagi luasnya. Alangkah tingginya hikmat dan pengetahuan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelaminya dengan sempurna. Sampai nanti kita pulang ke rumah Bapak. Lalu sampai hari ini Bapak Ibu profesor doktor, karburator bocor. Kalau boleh disebut. Sampai hari ini itu masih berdebat. Ya, siapa roh yang menemui Saul ketika Saul datang kepada seorang dukun di Endor itu? Sampai hari ini timbul perdebatan. Saya bilang nanti saja. Suatu hari tanya sendiri sama Tuhan. Tapi yang jelas Alkitab itu harus menafsirkan dirinya sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Harus ada referensinya. Referensinya dari Alkitab sendiri. Jadi kalau saya pinjam istilah hukum itu loh Pak Asa. Ada yang istilahnya jurisprudensi ya. Betul ya, kalau saya tidak salah ingat. Jadi kalau sampai ada satu kasus, itu hakim, jaksa, pengacara mengalami kesulitan, itu harus mengambil saksi ahli yang mungkin punya banyak referensi dari tokoh-tokoh hukum sebelumnya. Ya, misalnya itu seperti itulah. Rujukan itu yang kita sebut jurisprudensi. Nah sama di Alkitab juga begitu. Cari ayat-ayat yang lain. Jangan cuma perikop itu.
tapi pasal sebelumnya, kitab sebelumnya, pasal sesudahnya, kitab sesudahnya, bahkan seluruh Alkitab. Amin. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung ya. Jangan bingung. Tapi sungguh-sungguh yang sesuai Alkitab. Tanya kepada orang yang kepadanya Bapak Ibu percaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu poin yang kita bisa pelajari. Jadi Bapak Ibu tidak menjamin orang itu baca Alkitab 1 tahun 5 kali. Lulus selesai berarti sudah melakukan, belum tentu. Terkadang mak-mak yang tidak bisa baca Alkitab malah mengerjakan kebenaran Allah. Mohon maaf. Tapi kalau bisa membaca ya membaca. Kecuali memang buta huruf ya, mohon maaf. Yang kedua, kesimpulan yang saya bisa ambil dari khotbah minggu lalu dan minggu ini, pentingnya sebagai orang tua kita ini menurunkan iman. Loh, Daud sudah menurunkan iman loh, segala yang baik. Dia sudah menceritakan dia memang pernah gagal, tapi dia nggak mau anak-anaknya gagal. Tapi orang Jawa bilang dilalah, kok malah yang nggak baik yang dilakukan, yang dikerjakan oleh si Salomo. Bahkan istrinya saja berapa? 700, gundiknya 300. Ada yang menafsirkan macam-macam Bapak Ibu. Tapi minggu lalu saya sudah bahas. Kata mencintai di situ dihubungkan dengan keduniawian, kehidupan erotis, kehidupan nafsu yang bejat, yang gak bener. Loh kok bisa? Hikmatnya Salomo itu loh dari Tuhan. Jadi mari bapak, ibu, ya, papa dan mama penting sebagai orang tua. Kita menjadi teladan. Bagi siapa? Bagi setiap orang. Betul gak? Iya. Saudara lihat tadi. Hukuman ini, murka ini untuk kerajaan itu dipecah. Enggak saat ini. Tapi nanti. Kenapa? Karena Tuhan memperhitungkan. Karena dan demi Daud ayah. Saudara pernah dengar orang berkata seperti ini. Saya mau menolong kamu. Itu sorry ya, bukan saya lihat kamu. Karena saya lihat papamu. Saya lihat mamamu. Saya lihat orang tuamu. Kamu saya tidak kenal. Kamu masih baru. Saya udah umur berapa? Saudara sering, pernah dengar. Ya bukan sering, tapi pernah kan ya. Termasuk karena kedua orang tuamu. Karena keturunan di atasmu. Saya tidak pernah memperhitungkan kesalahanmu. Tapi saya memaafkan kamu. Jangan berbuat lagi ya. Pernah dengar? Betapa pentingnya kita ini menjadi orang yang dituakan. Jangan malah yang berlaku apa? Tua-tua. Oh, tua-tua keladi. Makin tua. Jangan. Amin. Jangan. Semakin tua semakin bijaksana. Semakin tua semakin mengerti apa yang harus disampaikan dan dikatakan. Saudara pernah lihat itu di medsos. Suatu hari seorang oma, seorang mak di kereta. Ini kalau tidak salah di Korea. Yang ada anak muda, perempuan malah dipukul pakai tasnya. Lalu apa? Si anak muda ini gak terima loh. Saya gak ada apa-apa, saya baik-baik. Ya, katakan ini pemudi, seorang pemudi. Lalu si oma ini, si mak ganti didorong sama dia. Secara hukum si mak ini yang disalahkan. Lalu semua orang satu kereta juga bela si pemudi ini. Loh, karena dia gak melakukan apa-apa. Hanya karena si mak ini kurang suka dengan si pemudi ini tanpa alasan yang jelas. Dia langsung saja dipukul pakai tasnya. Lah dia respect, dia spontan. Ketika ditanya,
Saya bukan membalas karena dia orang tua, tapi saya refleks, saya membela diri. Jadi saya dorong dia. Saya nggak pukul loh, saya cuma dorong. Lah karena dia lebih tua, otomatis dia jatuh. Lalu semua penumpang bilang apa? Nggak ada yang menyalahkan kamu. Ya memang dasar, apalagi sudah tua, kok nggak ngerti aturan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita jadi orang tua yang bijaksana. Oh kalau laki bijaksana Pak, kalau perempuan bijak sini. Enggak sama saja, bijaksana. Ya, amin Bapak Ibu. Terus, melalui kehidupan Salomo, kita dapat menyadari pentingnya seseorang mengatasi godaan-godaan dunia dan mentaati firman Allah. Jadi melalui kehidupan Salomo saya belajar kita ini harus mengatasi godaan-godaan dunia. Dan lebih mentaati firman Allah. Mungkin saja waktu itu Salomo berpikir begini. Saya akan mencetak rekor dunia. Dalam hal hikmat sudah. Dalam hal kekayaan sudah. Dalam hal kekuasaan sudah. Minggu lalu saya bahas kerajaannya kokoh, kuat, stabil. Tapi dalam hal kehidupan yang erotis juga saya perlu mencatat rekor. Mungkin. Kenapa dia mesti berpikir raja yang lain cuma sekian istrinya. Raja yang lain cuma sekian gundiknya. Saya boleh lebih dari itu. Saudara, hari ini banyak orang yang juga takut. Masih dengar kan? Kalau mata uang rupiah akan dihilangkan nolnya. Berapa nol yang hilang itu? 3. Rencananya itu wacana sudah sangat lama. Lalu saya tanya sama istri saya, benar tak berita ini? Ya rencananya 2027 loh. Saya dengar kemarin katanya 2026. Waduh, ini pasti nanti akan menimbulkan kepanikan, kebingungan di mana-mana. Ya, tapi jemaat yang dikasih Tuhan, tetaplah percaya pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan atas kita semuanya. Kita lihat hari-hari ini banyak orang susah, banyak orang mengalami kesulitan. Saya bertemu banyak orang yang susah, banyak orang yang sulit. Tapi jangan ditambahi kita hidup seperti orang-orang yang hidup secara duniawi. Hidup ini nggak tambah mudah, Bapak Ibu. Tambah mudah atau enggak? Hah? Tambah sulit kan? Kita akan bertemu dengan banyak orang yang hidupnya itu nelangsa. Nelongso ya, nelangsa. Nelongso. Lalu apa? Curiga. Hidupnya selalu curiga. Ini jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ya, sakit sedikit, mikirnya apa? Waduh, jangan-jangan habis ini mati saya. Curiga. Punggung sakit sedikit, aduh, jangan-jangan gak lama lagi ini. Curiga. Itu dunia, ya. Jadi melalui kehidupan Salomo, ayo kita mengatasi godaan-godaan dunia. Dengan apa? Hidup sesuai firman. Tuhan Yesus berkata apa? Marilah, datanglah kepadaku, kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Iya, gak usah datang kepada sinetron, televisi, drama-drama. Waduh, kelihatannya kalau nonton drama seneng ya, hidupnya penuh cinta. Hidupnya begitu baik. Coba di dunia yang nyata. Banyak artis yang sampai bunuh diri kok. Karena apa? Gak tahan. Ya, dengan tekanan hidup. Berikutnya yang kita simpulkan. Ketaatan terhadap firman Allah membawa damai. Setuju? Ketaatan terhadap firman Allah membawa berkat. Setuju? Ketaatan terhadap firman Allah mendatangkan perlindungan Allah. Karena itu tema khotbahnya, ketaatan kepada Tuhan adalah perlindungan kita.
Saudara, tadi pemimpin pujian berkata apa? Lewat lagu-lagunya. Jelas kok. Selama kita di dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang perlu kita takutkan. Mari kita bangkit berdiri. Seperti sepanjang pujian kami. Dan seperti firman-Mu yang mengingatkan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Supaya kami selalu taat. Supaya kami melakukan setiap perintah-Mu. Dan kami boleh menyukakan hati-Mu. Didapati berkenan sampai Engkau datang untuk membawa kami. Hamba berdoa jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal. Dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan menjangkau, memimpin, memberkati semuanya. Seluruh penata layanan yang ada diberkati. Bahkan jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena pekerjaan, karena sakit, yang karena hal-hal yang lain. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Nyatakan kemurahan dan anugerah-Mu. Kami semua yang hadir, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami beroleh berkat, kami berterima kasih. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara, Bapak Presiden dan Wakilnya, jajaran Menteri, DPR, MPR, TNI dan Polri, penyelenggara negara diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan hati yang takut, hati yang menyembah akan Tuhan. Sehingga mereka akan memerintah Indonesia. Indonesia menjadi negeri yang damai. Menjadi negeri yang dipenuhi berkat dan pertolongan Tuhan. Bapak terima kasih. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini, kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Di sepanjang bulan Oktober, semua diberkati. Diberikan kekuatan, pertolongan, hikmat daripada Tuhan. Dan membawa saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Oktober boleh melihat kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan hidup lebih setia, lebih sungguh-sungguh, dan lebih menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya semuanya boleh mengalami yang terbaik dari Tuhan. Kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi berkat. Kami boleh tetap ada di dalam payung perlindungan Tuhan. Kami tidak gentar, kami tidak takut, kami tidak ragu, kami tidak khawatir. Apapun yang akan terjadi. Oh Tuhan, pemeliharaan kasih kemurahan-Mu, kebajikan belas kasihan kemurahan-Mu tetap nyata, berlimpah bagi kami semua. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan. Arahkan pandangan-Mu kepada sorga. Sebelum kau pulang, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat anugerah kemurahan kasih-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin.